Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah laptop kelas flagship dari Huawei yang sudah pakai Intel Core generasi ke-12. Bodinya tipis dan bobotnya di bawah 1,3 kg. Sudah punya standar Evo 3rd Edition. RAM-nya pakai DDR5 di sini yang kencang pula ya. Layarnya 3.1K 90Hz dengan color gamut P3. Laptopnya cantik dan keunggulannya tidak umum. Ini yang membuatnya kami terheran-heran. Ya, ini adalah Huawei MateBook X Pro 2022 dengan Intel 12 Gen Core i7. Oke, ini adalah laptop Evo pertama dari Huawei yang masuk ke pasar Indonesia. Tentunya karena datang dari Huawei, ada banyak kemampuan unik yang dimiliki oleh laptop ini selain fitur wajib yang memang harus ada di sebuah laptop yang ada standarisasi Evo-nya di situ ya. Nah, mari kita mulai aja pembahasannya. Pertama, prosesor yang dipakai adalah Intel Core i7 1260p. Sesuai dengan standar ya, Intel Core generasi 12. Codename Alder Lake fabrikasi Intel 7 base power 28 watt. 12 core, ya nggak salah ngomong, 12 core, 16 thread. Ada 4 performance core dan ada 8 efficiency core di sini ya. Nah, untuk Intel Smart Cache-nya ada 18 mega. Integrated graphics-nya ini pakai Intel Iris Xe graphics dengan 96 execution unit. Sesuai dengan syarat Evo ya, pakai Intel Iris Xe graphics. RAM-nya 16 GB, LPDDR5 5200 MHz, dual channel onboard, nggak bisa di-upgrade tapi udah 16 GB dan udah DDR5 yang kencang banget. Ini sesuai dengan syarat Evo ya, minimum 8 GB dual channel. Untuk storage, dia pakai 1 TB SSD NVMe ya, M.2 tentunya ya, dengan jalur PCIe Gen 3x4. Sesuai dengan syarat Evo ya, minimum 256 GB SSD NVMe. Untuk wireless connectivity dia pakai Intel modul Wi-Fi 6E AX211. Tentunya Wi-Fi 6E, udah support band yang 2,4, 5 dan 6 GHz juga. Udah support juga gigabit Wi-Fi dengan Bluetooth versi 5.2 juga ya di sini ya. Lagi-lagi sesuai dengan syarat Evo terbaru yaitu Wi-Fi-nya 6E. Kapasitas baterainya ada di 60 Wh, operating sistemnya adalah Windows 11. Untuk form factor-nya adalah clamshell ya. Materialnya nah ini unik ya untuk materialnya nih karena dia pakai desain unibody yang punya material dari magnesium alloy yang dibentuk pakai CNC machine. Jadi bukan laptop murahan sama sekali ini ya. Untuk pilihan warna adalah ink blue, yang kita uji yang ink blue ya, warna biru gelap dengan matte finish. Lalu ada space gray dan ada white juga, ada putih ya. Untuk desain, bentuk dan lekukannya tuh khas seri MateBook X. Ya, ini tetap mirip kayak yang MateBook X sebelumnya dan ini tetap dipertahankan di MateBook X Pro yang satu ini. Menariknya untuk unit yang kami uji, Huawei yang menyebut permukaannya sebagai skin suiting metallic body. Jadi body laptop ini terasa nyaman dipegang atau disentuh, nggak kerasa kayak megang besi gitu. Secara keseluruhan laptop ini punya penampilan yang low profile dan tampak premium. Ini membuatnya cocok untuk para pebisnis, pekerja kantoran ya, atau mereka yang membutuhkan perangkat dengan penampilannya yang keren seperti ini. Untuk ukuran panjangnya 31 cm, lebar 2,1 cm dan tebalan 1,56 cm. Bobotnya 1,26 kg dan chargernya hanya 246 gram. Ini adalah charger 90 watt yang kepala dan kabelnya bisa dipisah. Kabelnya sendiri itu pakai C2C ya, USB-C itu Type-C juga ya. Dan charger ini tentunya bisa dipakai untuk ngisi daya smartphone juga. Jadi total bobotnya dia kalau dibawa-bawa dengan charger adalah sekitar 1,51 kg. Untuk display, layarnya adalah 14,2 inci dengan touchscreen. Iya. Ini pakai touchscreen layar yang satu ini ya. Ukuran layarnya sesuai dengan syarat Evo yaitu antara 12 sampai 16 inci. Resolusinya adalah 3,1K atau 3120 kali 2080 pixel. Aspek rasio tentunya 3:2 di sini. Tinggi banget sih ini sebetulnya ya. Tinggi banget, biasanya 2560, ini 3120, luar biasa. Aspek rasio seperti ini memang membuat tampilan layar jadi kelihatan lebih luas secara vertikal ya. Layarnya akan cocok buat ya kalian yang pakai file spreadsheet seperti Excel gitu ya, mau programming juga itu cocok banget karena luas layarnya ya. Refresh rate-nya 90 Hz. Ini membuat pergerakan animasi layar tuh jadi mulus dibandingkan lebih mulus lah dibandingkan yang 60 Hz ya. Apalagi dia touchscreen pada saat digeser tuh terasa banget. Dan ini adalah panel LTPS. Menurut Huawei panel ini punya tingkat kecerahan maksimal di 500 nits dengan color gamut P3 dan delta E atau penyimpangannya di bawah 1. Panel ini juga diklaim mampu menghasilkan 1,07 miliar warna. Nah, kalau kami ukur dengan alat kami, hasilnya ini agak mengejutkan karena tingkat kecerahan maksimumnya ada di 593 nits saat dalam
ruangan. Ini jauh lebih tinggi daripada klaimnya. Biasanya yang bilang 500 nits itu ngasihnya cuma 400-an. Ini sekarang ngasihnya hampir 600 nits. Mungkin dokumennya salah ya. Harusnya tulisnya 600 bukan 500. Oke, sebagai acuan 400 nits itu sudah terang banget buat layar laptop. Ini 600. Kalian mau pakai di luar ruangan, gampang sekali ini. Di bawah matahari pun gampang dilihat isinya. Nah, untuk tingkat gamut coveragenya adalah 93,8% DCI P3 dan gamut volume di 101,2% DCI P3. Sedangkan kalau pakai standar sRGB, gamut coveragenya di 98,8% sRGB dan volume di 142,9% sRGB. Jadi cocok lah buat content creation, bisa lah ini ya. Nah, di sini disediakan juga software Display Manager untuk mengubah profil warna. Pilihannya ada native, ada sRGB dan ada P3. Layar ini juga udah lolos sertifikasi TUV Eye Comfort 3.0, jadi terjamin keamanannya untuk mata. Layar laptop ini punya permukaan yang glossy. Ini wajar untuk touchscreen, tapi yang nggak wajar adalah permukaan tersebut dilapisi dengan magnetically controlled nano optical layer. Apa ini? Ini diklaim mampu mengurangi pantulan cahaya hingga 60%. Jadi tampilan pada layar ini tetap jelas walaupun ada cahaya terang yang ada di sekitar pengguna. Ya misalnya ada lampu-lampu kecil-kecil tuh nggak banyak kelihatan mantul di sini. Padahal layarnya glossy. Ini luar biasa sih ini ya. Jadi layar glossy ini membuat kecerahannya luar biasa, mantap. Tapi ada mekanisme anti pantulannya itu bikin nggak banyak pantulan. Nah, lapisan tersebut juga mempunyai permukaan layar yang karkasannya adalah 9H, jadi nggak mudah tergores. Tentunya layarnya juga dilengkapi dengan desain Huawei Full View Display dengan bingkai tipis di keempat sisinya. Desain seperti ini membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 92,5%. Ini sesuai dengan chart info ya, bingkai layar tipis. Nah, memang part layar ini part yang sama sekali tidak kami expect atau tidak kami duga-duga. Luar biasa banget layarnya. Kita beralih ke kamera. Laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 720p 30 fps. Ini sempat ngagetin kami ya, karena setahu kami harusnya Evo 3rd Edition itu 1080p 30 fps. Tapi menurut keterangan yang kami peroleh ya, ternyata tidak semua laptop yang lolos sertifikasi Evo 3rd Edition itu pakai kamera 1080p 30 fps. Dan untuk yang satu ini adalah contohnya ya, yang ini pakai 720p. Jadi iya, kamera 1080p untuk Evo itu lebih merupakan anjuran yang sangat disarankan oleh Intel kepada produsen. Tapi ternyata tidak membuat Evo-nya itu gugur kalau misalnya pakai 720p. Terlepas dari itu, kamera ini juga punya sejumlah fitur unik yang mungkin sulit dijumpai di laptop lainnya, seperti kemampuan mengaplikasikan virtual background terlepas dari aplikasi apa yang digunakan. Huawei sendiri menyatakan sejumlah template virtual background yang dapat langsung digunakan oleh penggunanya. Kemampuan mengaplikasikan efek beauty untuk wajah itu juga ada. Tersedia juga kemampuan follow cam atau auto centering yang otomatis memposisikan wajah penggunanya di tengah layar walaupun posisi pengguna nggak tepat di tengah layar atau bergerak ke kanan dan ke kiri. Ada pula kemampuan eye contact yang akan memperbaiki posisi mata saat sedang menatap layar, jadi seolah-olah menatap kamera. Kamera di laptop ini juga ditunjang dengan 4 buah mikrofon yang telah mendukung fitur Evo, yaitu AI Assisted Dynamic Background Noise Suppression, sehingga mampu menghilangkan suara bising di sekitar saat video chat atau lagi meeting. Dan hasil rekaman mic-nya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kita lagi ada di pinggir jalan yang ramai kendaraan oleh macet. Jadi gimana hasil rekaman mikrofonnya? Ya, jadi kita lagi ada di pinggir jalan yang ramai kendaraan oleh macet. Jadi gimana hasil rekaman mikrofonnya? Oke, sekarang kita beralih ke audionya. Laptop tipis ini sangat tipis ya. Ternyata dia punya 6 buah speaker. Iya, 6 buah speaker. Gimmick apa lagi nih ya? Lubang keluaran speaker ada di samping kanan kiri keyboard, jadi mengarah langsung ke pengguna. Selain itu suara juga keluar melalui lubang yang ada pada sisi samping bodi. Nah, untuk kualitas suaranya, jujur aja kami takjub dengan kemampuan laptop setipis ini. Takjub banget. Suara yang dihasilkan itu lantang banget dan rapi, bahkan bisa diadu dengan laptop gaming paling hebat sekalipun. Suara frekuensi rendah juga disajikan dengan baik oleh laptop setipis ini. Nggak masuk di akal. Buat kami ya sederhananya, untuk laptop tipis berbasis Windows, ini yang pakai speaker terbaik. Titik. Sampai video ini dibuat ya. Kita lanjut ke konektor. Di kiri ada 1 3,5 mm audio combo jack, ada 2 Thunderbolt 4 yang mendukung power delivery, display output dengan protokol DisplayPort, ini sesuai dengan syarat Evo ya. Ada konektor Thunderbolt di sini. Lalu di kanan ada 2 USB-C 3.2 Gen 1 5 Gbps yang udah support power delivery dan display out dengan protokol DisplayPort juga. Untuk menyiasati absennya konektor USB besar,
pada paket penjualan disertakan Huawei USB-C OTG cable yang merupakan konverter USB-C to USB-A. USB itu yang gede ya. Jadi bisa pakai USB-A juga karena ada konverternya. Nah, untuk keyboard, tombol keyboard di laptop ini tetap mempertahankan desain yang lama dari MateBook X di sini. Tingkat travel distance-nya ada di 1,5 mm. Ini dalam ya untuk laptop yang tipis. Dan tentunya laptop ini sudah pakai lampu backlit karena itu prasyarat dari Evo. Backlit-nya punya 2 tingkat kecerahan yang bisa diatur pakai tombol F3. Untuk touchpad, ini posisinya sejajar dengan tombol spacebar plus alt kanan. Jadi masih lumayan nyaman untuk mengetik. Telapak tangan kita nggak mudah masuk ke area touchpad. Uniknya area touchpad di laptop ini ternyata memanjang hingga ke sisi pinggir bodi dekat pengguna. Jadi memberikan kesan tidak bertepi. Nggak hanya desainnya unik, touchpad ini ternyata dilengkapi dengan fitur free touch dengan kemampuan sebagai berikut. Ya, yang pertama, kita bisa menaikkan dan menurunkan volume suara dengan menggeser jari pada sisi pinggir kanan touchpad. Kita juga bisa menaikkan dan menurunkan kecerahan layar dengan menggeser jari pada sisi pinggir kiri touchpad. Kita bisa memajukan dan memundurkan video dengan menggeser jari pada sisi pinggir atas touchpad. Bisa mengambil screenshot layar dengan mengetuk 2 kali permukaan touchpad dengan 1 jari. Kita bisa merekam layar dengan mengetuk 2 kali permukaan touchpad dengan 2 jari. Kita bisa meminimize window dengan menekan sisi pojok kiri atas touchpad. Kita bisa menutup Windows dengan menekan sisi pojok kanan atas touchpad. Luar biasa ya. Ternyata walaupun sederhana penampilannya ternyata fiturnya segudang. Nah, untuk security laptop ini dilengkapi dengan 2 sistem pengamanan biometrik yaitu dengan pengenalan wajah dan juga sidik jari. Untuk sensor sidik jari menyatu dengan tombol power tentunya ya. Ini sesuai dengan syarat Evo, ada pengamanan biometrik. Oke, kita lanjut ke cooling system. Laptop ini menggunakan Shark Fin Fan Cooling System yang merupakan sistem pendingin dengan vapor chamber dan 2 kipas. Menariknya, lubang ventilasi udara masuk di laptop ini ada di sisi samping bodi, bukan di sisi bawah bodinya. Ini membuatnya tentunya cenderung aman kalau kita taruh di atas permukaan yang empuk, seperti misalnya di atas kasur atau mungkin di atas kain, di atas taplak meja, cenderung aman ya jadinya. Nah, engsel layar laptop ini juga didesain sedemikian rupa sehingga udara dari 2 lubang pembuangan ini tidak mengarah ke permukaan layar, melainkan langsung dibuang ke belakang. Cerdas. Coba yang lain nyontek sama yang satu ini. Kemudian dia punya Huawei Super Device. Tentunya laptop ini juga dilengkapi dengan fitur Huawei Super Device yang memungkinkan laptop ini digunakan bersama dengan perangkat Huawei lainnya seperti smartphone, tablet, layar eksternal dan juga TWS-nya. Tapi kita nggak akan bahas mengenai yang satu ini karena udah sering banget dibahas. Silahkan nonton review-review laptop Huawei sebelumnya ya yang kita pernah demokan semuanya itu. Oke, kita langsung masuk ke pengujian performa. Ada 2 profil performa yang disediakan laptop ini, yaitu yang pertama balance, kemudian ada performance. Untuk performance hanya bisa diaktifkan saat menggunakan charger saja. Profil performa dapat dipilih melalui software Huawei PC Manager atau menekan tombol function plus huruf P. Kita coba dengan Cinebench R15, kita looping 20 kali. Nah, di mode balance skor tertinggi yang dicapai adalah 1910 poin dan 1960 poin di mode performance. Sementara untuk skor yang dipertahankan itu bisa sekitar 1170 sampai 1190 poin di mode balance. Untuk di mode performance, skor sempat berada di sekitar 1400-an poin sebelum turun ke kisaran 1370 sampai 1390 poin. Nah, untuk suhu kerjanya bagaimana? Pada mode balance dia sempat naik ke 96 derajat Celcius di awal pengujian lalu turun dengan stabil ke 70 sampai 72 derajat Celcius. Untuk mode performance dia naik ke 94 derajat Celcius kemudian dia turun ke 74 sampai 76 derajat Celcius. Lagi-lagi masih dalam batas aman ya. Nah, kalau kita pakai baterai saja kita lihat bahwa skor yang bisa disustain adalah di kisaran 1180 sampai 1200 poin saat menggunakan mode balance dengan Windows Power Mode-nya di best performance. Ini mirip dengan sustain performance saat pakai charger ya. Jadi performance-nya mirip dengan kondisi di charge. Jadi ini sesuai dengan syarat Evo juga. Oke, kita langsung masuk ke pengujian. Blender 3.01, kita pakai BMW 27 Scene, CPU rendering 4 menit 17 detik selesainya. Nah, kalau kita pakai external GPU, dia punya Thunderbolt ya. Jadi kita bisa pasang external GPU. Kita pasang external GPU yang isinya RTX 3070 Fe. Dengan yang satu ini waktu rendernya jadi tinggal 20 detik aja. Jadi pakai Thunderbolt ini membuat laptop yang tipis ini bisa jadi sangar ya. Apalagi laptop ini punya 2 konektor Thunderbolt. Asik nih pakai 2 external GPU kayaknya ya. Oke, kita lihat suhu kerja CPU-nya pada saat lagi rendering ya di mode performance. Suhu prosesor sempat mencapai 96 derajat Celcius lalu turun ke 74 sampai 76 derajat Celcius. Nah, beralih ke Premiere Pro sisi 2022.
Kalau kita pakai 4K 60 videonya, pakai software only, ini selesai dirender dalam waktu 11 menit 8 detik. Kalau kita pakai OpenCL, selesai dalam waktu 6 menit 15 detik. Kalau kita pakai CUDA dengan eksternal GPU yang tadi, selesai dalam waktu 2 menit 35 detik. Luar biasa, ini video panjangnya 2 menit 7 detik ya. Bisa diselesaikan dalam waktu 2 menit 35 detik, berarti kencang. Kemudian untuk Full HD 60 fps, ya ini bisa dirender dengan software itu 2 menit 20 detik, sementara kalau pakai OpenCL itu saya dalam waktu 1 menit 43 detik. Kalau kita pakai eksternal GPU dengan RTX 3070 Fe selesai dalam waktu 47 detik. Untuk suhu kerjanya lagi-lagi mirip ya. Di awal dia naik sekitar 94 derajat Celcius, lalu dia turun ke kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius. Oke, kita beralih ke DaVinci Resolve yang free ya, versi yang gratis, software video editing yang gratis. Kalau kita pakai video 4K 60 rendering selesai dalam waktu 13 menit 32 detik. Kalau kita pakai eksternal GPU ya 4K 60 selesai dalam 5 menit 16 detik. Kalau kita pindah ke video Full HD ya 60 fps ya sama-sama 2 menit 7 detik. Kalau kita render itu saya dalam waktu 3 menit 53 detik. Kalau kita pasang eksternal GPU pakai RTX 3070 Fe selesai dalam waktu 1 menit 33 detik. Untuk suhu kerjanya lagi-lagi sama lagi di 93 derajat Celcius naik di awal, lalu kemudian turun ke kisaran 71 sampai 77 derajat Celcius. Di sini terlihat ya, untuk video editing resolusi 4K 60 fps itu proses rendernya emang kurang kencang kalau tanpa eksternal GPU. Tapi untuk 4K 30 harusnya lumayan oke lah ya. Laptop ini sebenarnya tergolong kencang saat videonya resolusinya 1080p, bahkan yang 60 fps pun lumayan oke kencangnya ya. Yang jelas suhu tidak jadi masalah di sini, terkendali sekali. Oke, kita beralih ke gaming. Dengan Dota 2 1080p fastest render skill 100%, kita bisa dapat 80 sampai 130 fps. CS:GO 1080p low, kita bisa dapat 70 sampai 140 fps. Genshin Impact 1080p lowest render scale di 1.0 ya, rata-ratanya di 60 fps, mantap. Lalu untuk Valorant 1080p low kita dapat 110 sampai 170 fps. GTA 5 1080p low tessellation di off kita dapat 60 sampai 80 fps. Nah, waktu main GTA 5 kita cek suhu kerjanya selama 30 menit ya. Di mode performance, suppressor dan integrated graphics terjaga di kisaran 70-an derajat Celcius. Jadi aman banget. Dan pada saat main game ini 30 menit, suhu permukaan bodinya kita ukur, area paling panas ditemukan di area tengah keyboard dengan suhu tertinggi mencapai 43 derajat Celcius. Untungnya area keyboard lainnya suhunya aman di bawah 40 derajat Celcius. Lalu suhu area sebelah atas keyboard juga terjaga di bawah 40 derajat Celcius. Tentunya kalau palm rest sih bahkan di bawah 35 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita gaming AAA. Kita pakai RTX 3070 Fe-nya ya. Assassin's Creed Valhalla 1920x1280 ya 3:2 nih ya. Dapat 50 sampai 70 fps. God of War 1080p high, DLSS-nya di quality dapat 70 sampai 80 fps. Shadow of the Tomb Raider 1080p highest ray tracing-nya di high, DLSS-nya di quality dapat 60 sampai 100 fps. Ya, itu semua tadi bisa dicapai tentunya dengan eksternal GPU ya, karena dia punya Thunderbolt 4. Oke, kita lanjut ke pengujian storage. Kecepatan bacanya di 3379 Mbps dengan kecepatan tulis di 2800 Mbps. Bukan SSD terkencang tahun ini, tapi yang jelas ini masih bisa bersaing dengan laptop gaming tahun lalu. Ini masih kencang banget sebetulnya. Oke, untuk battery life di mode balance dengan brightness 50%, volume 25% dengan setting layar di 3,1K ya. 1080p video playback itu butuh waktu 8 jam 15 menit untuk menghabiskan baterai. Ini emang tergolong cukup baik ya, mengingat ini layarnya 3.1K dan 90 Hz, dan ini terang banget ya, hampir 600 nits maksimumnya, dan ada 6 buah speaker pula yang di drive saat ini. Jadi daya tahan itu sudah oke, karena yang disyaratkan di Evo adalah 9 jam kalau pakai Full HD. 9 jam pakai Full HD 2 speaker berarti biasanya ya. Ini 6 speaker, 90 Hz, 3,1K. Wajar lah kalau dia turun dari 9 jam ke 8 jam 15 menit. Nah, untuk charging time setengah jam pertama terisi 39%. Sementara itu untuk dari kosong sampai full 100% dia butuh waktu hanya 1 jam 33 menit. Untuk sebuah laptop ini kenceng banget nge-charge-nya, apalagi chargernya kecil ya. Nah, untuk harga
ini premium memang di 32.999.000. Untuk bonus pembeliannya ada Huawei USB-C OTG cable, lalu ada Microsoft Office Home and Student 2021 yang aktif selamanya di laptop ini. Luar biasa. Udah dapat nih OHS di sini ya. Lalu bonus pembelian selama masa pre-order ada Huawei Backpack dan ada wireless mouse. Kemudian yang menariknya lagi ada modem Telkomsel Orbit Star H1 dengan kuota total 150GB selama 6 bulan atau sekitar 25GB per bulan. Mantap banget nih kalau ikutan pre-order. Nah, untuk garansi gimana? Untuk laptopnya sendiri 2 tahun, sementara untuk aksesoris itu garansinya adalah 1 tahun. Huawei itu udah punya 32 service center di seluruh Indonesia. Ada layanan call Huawei Hotline juga. Lalu ada juga yang namanya layanan pembersihan gratis untuk eksterior produk setiap hari Jumat di minggu pertama setiap bulan. Jadi bisa datang tuh, setiap bulan 1 kali itu datang bisa tuh. Lalu kemudian sering ada diskon spare part juga. Ya, nah jadi mantap sih sebetulnya supportnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama harganya agak tinggi untuk tipe prosesor dan SSD yang digunakan ya. Cuman ya kita bisa lihat bahwa banyak fitur lain yang emang luar biasa. Kameranya itu juga masih 720p 30fps sayangnya, tapi lagi-lagi fiturnya juga segudang. Lalu dia hanya punya USB-C semua. Diperlukan konverter atau kabel khusus kalau mau menghubungkan perangkat USB-A atau layar eksternal atau ya yang lain-lain lah ya yang butuh USB-A ya. Butuh adapter-adapter di sini jadinya. Tapi rasanya udah banyak device yang seperti itu dan adapter juga udah mulai murah sekarang dan ada satu pula disediakan ya dalam paket penjualan. Nah, dari sisi poin menariknya, dia sudah memenuhi kriteria Evo yang baru, bodinya tipis dan ringan di sini, prosesornya 12 core, performa secara umum sudah tinggi untuk laptop tipis ini atau sangat tinggi bahkan ya. Masih kuat buat gaming tipis-tipis pakai EGP, bisa main gaming AAA kalau pakai external GPU, editing video juga oke di situ ya, terutama untuk 1080p. Suhu kerja dapat selalu dijaga dalam batas yang aman, ventilasi udaranya oke banget, keren banget, beda banget. Udah pakai RAM DDR5, kapasitas RAM dan SSD-nya udah cukup oke. Layarnya spesial banget, selain 3.1K ada 90Hz, ada 500 nits yang ternyata 600 nits itu ya. Color gamutnya juga tinggi, baterainya lumayan oke, chargingnya kencang banget, ada 2 Thunderbolt 4, semua konektor bisa untuk nge-charge laptop. Ini menarik lagi, Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.2 dan fitur keamanannya lengkap banget. Bonus pre-ordernya juga menarik sih. Ya kalau lihat tipe prosesor dan SSD yang digunakan, laptop ini mungkin terasa kurang menarik karena harganya ada di atas rata-rata. Tapi seperti kita ketahui, Huawei ini punya racikan yang berbeda dengan produsen lainnya secara umum. Laptop Huawei itu punya segudang kemampuan unik yang sulit ditemukan di laptop lain dengan spesifikasi hardware sejenis. Dan hal ini memang terbukti di Huawei MateBook X Pro 2022 yang pakai prosesor Intel Core generasi ke-12 ini, yang tidak hanya memenuhi standar laptop Evo 3rd Edition tapi juga datang dengan segudang fitur unik. Spesial untuk speaker, ini susah dilawan. Ini keren banget. Dan layarnya walaupun bukan OLED tapi ini adalah layar laptop Windows paling terang yang pernah kami tahu tersedia di Indonesia ya. Jadi kalau kalian mencari laptop Evo 3rd Edition yang punya kelebihan yang berbeda dari laptop Evo lain pada umumnya, laptop ini ada pilihan yang unik dan menarik. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.